Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahyudi Siswanto. Kali ini saya akan membahas masalah tokoh dalam cerita. Anda pernah mendengarkan tentang Mahabharata? Di sana ada Pandawa, yaitu Puntadewa, Bima, Arjuna, kemudian Nakula dan Sadewa. Kelima satria ini digambarkan begitu menariknya, sampai-sampai dalam kehidupan nyata seringkali orang itu mengidentifikasikan dengan tokoh yang ada di Mahabharata. Bagi orang-orang yang berhati suci, bersih, kata-katanya jujur, dia itu terinspirasi dengan Puntadewa. Orang-orang juga terinspirasi dengan Bima yang mempunyai tubuh tegap, tegas. Ada juga yang terinspirasi dengan Arjuna, seorang satria yang terpilih. Bisa juga mereka terinspirasi oleh Nakula dan Sadewa. Saudara, kalau Anda menulis sebuah cerita, salah satu tipnya adalah bagaimana kita mengembangkan tokohnya semenarik mungkin. Kalau bisa menginspirasi dan kalau bisa positif, sehingga pembaca bisa meniru pikiran, tingkah laku, kebiasaan-kebiasaan tokoh itu dalam kehidupan nyatanya. Maka Anda mendapatkan pahala karena menulis. Bagaimana tokoh itu? Tokoh itu secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh primer atau tokoh utama, kemudian tokoh sekunder atau tokoh bawahan, dan yang ketiga adalah tokoh komplementer atau tokoh tambahan. Siapa tokoh utama itu? Tokoh utama adalah tokoh yang sering diceritakan, tokoh yang menjadikan cerita itu bergerak, karena gerakan dari cerita itu lewat gerakan tokoh ini. Jadi kemanapun tokoh ini pergi, itu diceritakan. Dia sering muncul dalam ceritanya. Dan dialah yang menentukan cerita itu berawal, dan dia juga yang menentukan cerita itu berakhir. Itulah tokoh utama. Tokoh utama ini tentu saja harus kuat karakternya, kuat wataknya. Penggambaran tokoh utama ini harus mendapatkan perhatian dari seorang penulis, karena bagus tidaknya sebuah cerita itu juga dari tokoh utama ini. Katakanlah ada seorang bapak begitu ya, yang begitu sadar terhadap pendidikan. Dia memang dari kalangan bawah, pekerjaannya hanya mencari belut di sawah, sehingga dia begitu hafalnya tentang sawah-sawah yang banyak belutnya dan sawah-sawah yang tidak banyak belutnya. Begitu cintanya kepada anaknya, dia tidak ingin nasib anaknya nanti seperti dia. Itulah sebabnya dia begitu perhatian terhadap keperluan pendidikan anaknya, mulai dari bukunya, seragamnya, sepatunya. Bahkan dia tidak mau anaknya itu ikut dia. Dia juga tidak mau anaknya mengenal alat-alat untuk mencari belut. Seperti itu tokoh utama itu. Digambarkan bagaimana keinginannya, bagaimana pikirannya, bagaimana tindakannya. Ada lagi tokoh bawahan. Tokoh bawahan ini kehadiran dalam cerita itu di bawah tokoh utama. Misalnya dalam cerita tadi itu bisa saja tokoh bawahannya adalah istrinya yang selalu menyetrika seragam anaknya begitu rapi. Dia juga menyiapkan makanan setiap pagi, juga menyiapkan buku-buku serta peralatan sekolah anaknya. Ini tokoh bawahan. Bisa juga anaknya yang suka mencoba-coba melihat peralatan mencari belut, itu tokoh bawahan. Tokoh bawahan ini membantu jalannya cerita itu, memperkuat tokoh utama, dan menambah menariknya cerita itu. Saudara, ada lagi tokoh pelengkap, tokoh
tokoh pelengkap ini bisa hadir dalam cerita itu, bisa juga tidak hadir. Hanya disebutkan saja, mungkin muncul di surat, mungkin muncul di ingatan tokoh, tidak selalu hadir, tidak selalu terlibat dalam cerita itu. Ada kemungkinan hanya disebut selintas saja. Misalnya ketika tokoh utama, sang ayah ini akan mencari belut, dia melewati SPBU, dia melihat penjaga SPBU itu begitu sibuk sampai kelihatan lelah melayani pembeli yang antre karena ternyata ada pengumuman ada kenaikan BBM. Hanya selintas saja. Kemudian supir yang begitu berharap-harap cemas apakah dia dapat bagian atau tidak BBM itu. Karena jumlahnya terbatas, dia harus antri. Nah, supir, penjaga SPBU, atau kasirnya, itu mungkin tokoh-tokoh tambahan. Saudara, apakah dalam cerita Anda sudah mengandung tokoh primer atau tokoh utama, tokoh sekunder atau tokoh bawahan, serta tokoh komplementer, tokoh pelengkap? Silakan kita lihat lagi cerita yang kita tulis, apakah kehadiran tokoh-tokoh itu menjadikan sebuah cerita itu menarik atau justru membosankan. Nah, silakan dilihat lagi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita yang Anda tulis. Semoga dengan penjelasan ini cerita yang sudah kita tulis akan semakin baik lagi, semakin baik lagi, semakin baik. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.